kami menganggap sebagai pembanding, gitu ya. Tapi kan ini hal yang bisa berubah data digital, gitu ya. Beda dengan data manual kalau memang kita hadirkan bersama. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini tim Capres 01 ya, ini walkout dari Pleno KPU Jawa Barat tolak tanda tangani sertifikat berita acara Pilpres. Karena diduga banyak di berbagai daerah atau di kabupaten yang ada di Jawa Barat yang masih belum direvisi. Sehingga dengan adanya tim ya Capres 01 itu menolak begitu kan ya untuk menandatangani. Ya karena mungkin ada selisih nilai suara dan sebagainya itu masih belum direvisi dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya wajar dong kalau tim 01 mereka begitu tidak mau menandatangani ya sertifikat berita acara Pilpres. Karena pada kenyataannya ngapain kita harus tanda tangan, toh pada hakikatnya ini suaranya selisih dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan. Dan sekarang banyak dipermasalahkan, mulai tanda tangan, mulai surat suara yang kemudian tidak sesuai dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya wajar kalau mereka tidak mau tanda tangan. Kabarnya juga begitu kan ya, 03 mulai juga tidak mau tanda tangan begitu kan. Jadi pada akhirnya masyarakat sudah tahu begitu kan ya. Kalau toh pada hanya Sirekap berasumsi di situ begitu kan. Sirekap yang kemudian sistemnya yang dianggap kurang baik dan sebagainya, maka ini perlu dengan adanya manual di situ begitu. Rupanya KPU sudah terbuka begitu untuk melakukan manual dan sebagainya. Bahkan ya kata KPU tetap aja sah meskipun tidak ada tanda tangan dari saksi. Ini kan lucunya seperti itu begitu kan. Tetapi ya bagi kami adalah ketika surat suara itu dianggap sah ya tanpa ada tanda tangan yang mereka, ngapain kita harus ada saksi begitu kan. Kan setidaknya seperti itu begitu. Maka saya pribadi mengamati begini. Kalau tidak ada tanda tangan, seharusnya kan masih menunggu begitu kan ya, datangkan mereka, terus kemudian perbaiki dalam sistem itu ya apa maunya dan sebagainya, ya bisa seorang KPU begitu. Tapi kabarnya hari ini ya pengumuman siapa yang menang itu katanya sudah dipercepat begitu. Saya nggak tahu ini ada apa begitu kan ya, yang sejak ditargetkan tanggal 20 ini sudah selesai, kok tanggal 19 katanya sudah dipercepat mau pengumuman dan sebagainya. Apakah benar seperti itu begitu kan? Maka ya saatnya membongkar kebusukan rezim ini ya dan ekspos di media internasional. Sidang PBB kemarin Indonesia disentil tuan rezim Jokowi. Ya akan tiba masanya menjadi pejabat HAM internasional dan Guantanamo menunggu ya. Jika terbukti sah secara hukum pemilu curang, sebaiknya Jokowi dihukum saja, diseret ke pengadilan katanya begitu kan. Wah, ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang ngeri-ngeri sedap begitu kan. Tapi kita harus edukasi ya. Kecurangan jangan dibenarkan, jangan mau berdamai dengan penjabat, dengan penjahat demokrasi katanya begitu. Itulah komentar-komentar dari netizen ya. Jadi begini ya, dari teman-teman yang berkomentar ya, memang sekarang ini KPU sudah memberikan seluas-luasnya ya kepada siapapun begitu kan. Salah satunya mereka mengatakan ya maunya apa, kata-kata ketua KPU begitu kan. Jadi kalau dipermasalahkan adalah masalah selisih dan sebagainya begitu kan, saya kira ini tepat. Karena apa? Karena pada kenyataannya adalah selisih satu suara saja ya tidak boleh ya sebagai saksi itu tanda tangan di situ begitu kan. Itu hanya bersifat keberatan di situ begitu. Maka KPU ya silakan selisih dari beberapa kabupaten misalnya begitu kan suaranya tidak sesuai, maka seharusnya ya KPU harus mengerti terkait dengan sistem yang ada selama ini, ya harus berbaiki begitu kan. Maka dimanapun kita berada, saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau memang ini benar-benar dilakukan oleh KPU begitu kan ya, dengan tujuan memperbaiki bangsa dan negara tanpa ya melihat atau berasumsi kepada Sirekap yang dianggap kurang baik dan sebagainya, ini yang mesti kita hati-hati di situ begitu kan. Karena apa? Karena dampaknya itu adalah masyarakat banyak begitu.
Bahkan ini ya tim Capres 01 ya walkout dari pleno KPU Jawa Barat, tolak tanda tangani sertifikat berita acara Pilpres. Ini sangat-sangat menarik begitu ya. Bahkan saksi tim pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Iskandar ya walkout dari rapat pleno terbuka penghitungan suara KPU Jawa Barat. Tidak dikoreksi di forum ini terkait dengan 4 kabupaten kota yang masih selisih suara. Kami mohon izin setelah ini kami tidak akan kembali lagi ya. Bahkan kami tidak akan menandatangani sertifikat PPA PPWP ya tingkat provinsi, kata salah satu saksi dari 01. Eko Suherman Rosid di sela rapat pleno terbuka penghitungan suara di KPU Jawa Barat. Bahkan saksi tim 01 menyerahkan formulir kejadian ya khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum meninggalkan rapat pleno. Penyebabnya adalah keberatan yang dilayangkan tim 01 adalah meminta kembali koreksi elemen data yang ditemukan masih ada selisih antara hasil jumlah suara sah dan tidak sah di 4 kabupaten antara penghitungan manual dan tercantum di aplikasi Sirekap. Itu kan sudah benar yang saya katakan begitu kan. Karena kalau kita beracuan Sirekap, maka banyak yang kemudian data-data itu tidak sesuai dengan data manual kecuali memang dikoreksi satu-satu begitu. Ya, jalan utamanya di situ begitu kan. Harus dikoreksi satu-satu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa selama ini yang kita lihat begitu kan ya. Yang kita lihat selama ini banyak yang kemudian berasumsi pada Sirekap. Ya, KPU nampaknya percaya kepada itu begitu kan. Walaupun toh pada akhirnya selisih suaranya masih belum ada dan sebagainya begitu. Tapi kita akan buktikan aja apakah benar atau tidak. Maka yang terjadi selama ini begitu nuansa-nuansa seperti itu ya masyarakat akan akan tetap mengawal begitu terkait dengan ada selisih-selisih suara ini. Bahkan permintaan koreksi tersebut dilayangkan ya setelah skor ya rapat pleno rekapitulasi suara yang akan membacakan hasil akhir rancangan hasil suara di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu ya kalahnya dari Anies Baswedan itu agak sangat lumayan begitu kan ya. Di Jawa Tengah juga kalah besar begitu. Apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur Anies Baswedan hanya mendapatkan kurang lebih 2 jutaan begitu kan ya. 2 jutaan sedangkan Prabowo Gibran itu mendapatkan kurang lebih 12 jutaan. Jadi itu jauh begitu selisihnya. Ini bahkan ya dengan sejumlah manual untuk di Cimahi berjumlah 109.000 suara, di Cianjur 1 ya suara, di Kabupaten Bekasi 40 suara serta di Majalengka 8.849 suara. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah karena nampaknya hari ini KPU begitu kan ya berasumsi pada Sirekap. Ya mau tidak mau mereka ya didesak karena waktunya tanggal 20 ini besok katanya sudah mau pengumuman siapa yang menang begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.